Budi Rahayu, kembali lagi dengan saya, Dr. Vela Oktaria, yang akan mengisi podcast pada hari ini. Kabar gembira buat bunda-bunda semuanya, sekarang di Budi Rahayu ada metode baru yaitu ERAX. Apa itu ERAX? ERAX itu Enhanced Recovery After Cesarean Surgery atau metode sesar dengan pemulihan yang lebih cepat. Nah, pada hari ini hadir dokter kita, dokter cantik, dokter baru kita ya kan? Dr. Airin Evasari SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dok, apa kabar? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang ERAX. Dok, ini kan banyak ya bunda-bunda yang penasaran apa sih sebenarnya ERAX itu. Sekarang kan banyak nih Gen Z, ibu-ibu yang masih muda, yang udah hamil, ya usia-usia dini gini kan. Nah, ERAX ini apa sih sebenarnya? Jadi ERAX itu adalah protokol operasi sesar modern yang dimana banyak keuntungannya yang seperti kita ketahui dia itu minim rasa nyeri, pemulihannya lebih cepat dan imobilisasi dini. Gitu. Dan dia nyaman ya, lebih nyaman buat pasien. Untuk metode ERAX itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi teknik-tekniknya itu biasanya dia itu menggunakan anti nyeri yang dosisnya itu minim. Kemudian dengan teknik anestesi yang berbeda dan kemudian dia imobilisasinya tadi yang seperti saya bilang dia cepat, dia jadi sudah bisa duduk, sudah bisa miring kiri, miring kanan, kemudian dia sudah bisa makan ibunya gitu, tidak perlu lagi menunggu sampai 6 jam gitu, dan karena dia pemulihan cepat jadi dia lebih cepat juga bonding dengan si bayi. Berarti jadi lebih nyaman aja ya, kemudian pulangnya juga bisa jadi lebih cepat ya? Betul. Untuk selanjutnya nih dok, untuk ERAX ini manfaatnya apa sih untuk ibu-ibu? Karena kan biasanya banyak yang takut untuk operasi sesar ya. Jadi kalau dengan metode ERAX ini, apakah manfaatnya lebih oke atau seperti apa? Sebenarnya banyak menguntungkannya ya, karena dia nyerinya jauh lebih ringan buat ibu-ibu post SC ya. Kemudian karena dia imobilisasinya dini, dia bonding dengan bayinya tuh lebih cepat seperti yang tadi sudah saya singgung. Jadi ibunya mungkin langsung bisa menyapi bayinya, kemudian langsung bisa menggendong dan sebagainya. Jadi dia bondingnya akan lebih cepat dengan bayinya. Dan masa perawatan di rumah sakitnya juga lebih cepat. Biasanya mengambil waktu 3 hari, ini dia lebih cepat. Dia bisa minim, mungkin cuma bisa 2 hari gitu. Jadi ibunya langsung boleh selesai masa perawatannya. Langsung sehat ya ibunya. Oke dok, apakah semua ibu-ibu ini bisa menjalani metode ERAX? Nah, ini semua harus perlu diperhatikan. Tidak semua kasus memang ibu-ibu bisa menjalani ERAX. Contohnya seperti ibu-ibu yang mengalami perdarahan berat, kemudian mengalami gangguan perdarahan, kemudian ibu-ibu dengan komplikasi yang berat pada masa persalinannya, itu memang tidak disarankan untuk melalui metode ERAX. Ya. Berarti dengan ibu-ibu yang resikonya tinggi ya dok. Betul, ya. Jadi untuk resiko tinggi diharapkan menggunakan metode SC biasa gitu. Nah, ini pertanyaan paling menarik dan pasti sangat diminati karena kita di era BPJS ya. Ini nih pertanyaannya, apakah ditanggung sama BPJS si ERAX itu dok? Apabila ada indikasi medis pasti di-cover oleh BPJS, jadi bukan atas permintaan sendiri. Dan yang perlu diketahui juga kalau metode ERAX ini tidak ada biaya tambahan ya, jadi bukan karena ini pemulihan lebih cepat, lebih bagus, pasti ada ekstra tambahan, jadi tidak ada. Jadi sama sekali aman kalau misalnya untuk pasien-pasien ber-BPJS. Jadi aman guys, bisa di-cover sama BPJS, jadi harus pakai metode ERAX nih kalau buat bunda-bunda yang lahirannya mau SC tapi tanpa penyulit. Pertanyaan terakhir nih dok, apa sih tipsnya untuk ibu-ibu hamil yang sedang mempersiapkan persalinan? Jadi untuk ibu-ibu yang memang sudah dari trimester 3 ada indikasi untuk dilaksanakannya sesar, jangan pernah takut dan cemas karena sekarang metode itu sudah lebih nyaman, lebih aman dan terpercaya ya. Dan yang kemudian selalu konsultasikan kehamilan ibu-ibu dengan dokter-dokter yang memang informasinya itu valid dan terpercaya. Kemudian untuk ibu-ibu dari trimester ketiga itu harus sudah
mulai merencanakan persalinannya itu melalui metode apa, apakah persalinan dari pervaginam atau dari abdominal gitu. Jadi dengan dokternya, dengan dokter pribadinya, dengan dokter kandungannya, kita harus tahu dari trimester ketiga apa langkah-langkah yang harus kita ambil atau proses persalinan apa yang akan kita ambil. Jadi dari situ akan terjalin hubungan kerjasama yang bagus antara pasien dengan dokter kandungannya. Oke, berarti yang paling di-highlight di sini adalah di trimester 3-nya ya, Dok ya. Untuk dilihat apakah ada resikonya. Betul. Ataukah bisa persalinan normal, kemudian apakah memang ada indikasi untuk dilakukan sesar seperti resiko tinggi pada kehamilan. Terima kasih banyak ya, Dok, atas penjelasannya. Sudah sangat lengkap dan oke sekali. Semoga membantu ibu-ibu yang sedang memilih metode persalinan. Ya, sama-sama. Semoga persalinan ibu dan bayi berjalan lancar dan sehat. Mantap. Kalau kamu punya pertanyaan tentang ERAX atau topik kehamilan lainnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Bakal ada hadiah menarik untuk best comment. Percayakan pemeriksaan kehamilan dan persalinan Anda di Rumah Sakit Budi Rahayu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.